Kecerdasan spiritual memahami makna dan nilai hidup yang lebih dalam. Mengapa kecerdasan spiritual penting dalam pembahasan ini? Kita diajak untuk memahami konsep kecerdasan spiritual, sebuah dimensi kecerdasan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan intelektual atau pengelolaan emosi, tetapi lebih jauh menyangkut pencarian makna, nilai, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Kecerdasan spiritual menggali esensi keberadaan manusia sebagai makhluk yang spiritual dengan pengalaman kemanusiaan. Kita bukan hanya sekadar makhluk yang berpikir dan merasa, tetapi makhluk yang memiliki dimensi batin dan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi, yakni Tuhan dan realitas spiritual. Konsep ini menjadi sangat penting karena seringkali kecerdasan intelektual dan emosional saja tidak cukup untuk mengatasi kegelisahan hidup, kebingungan makna, dan krisis nilai yang dialami manusia modern. Kecerdasan spiritual hadir sebagai fondasi yang menghubungkan pikiran dan perasaan dengan dimensi makna dan nilai yang transenden. Kecerdasan spiritual, kemampuan untuk memecahkan masalah, makna dan nilai dalam hidup. Makna dan nilai, dua pendorong utama yang menggerakkan manusia dalam bertindak. Makhluk spiritual dengan pengalaman kemanusiaan. Konsep bahwa hakikat manusia adalah spiritual, sementara wujud fisik dan pikiran hanyalah casing pengalaman. Pertama, esensi kecerdasan spiritual dan bukti manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia memiliki keunikan dibanding makhluk lain karena secara fitrah selalu bertanya tentang makna hidup, penderitaan, dan eksistensi diri. Pertanyaan seperti siapa aku, mengapa aku ada, dan apa tujuan hidupku menandakan bahwa manusia memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hewan atau makhluk lain tidak merasakan kegelisahan eksistensial seperti itu. Manusia bertanya tentang makna dan tujuan hidup yang menunjukkan dimensi spiritual. Kecerdasan intelektual mengatur kemampuan berpikir rasional, sementara kecerdasan emosional mengatur pengelolaan emosi. Namun, tanpa kecerdasan spiritual, seseorang bisa menjadi pintar tapi kaku, atau emosional tapi egois. Fitrah manusia adalah pertanyaan dan pencarian makna. Casing manusia hanyalah bungkus luar, esensi sebenarnya adalah spiritual. Misalnya, keterikatan kita pada sesuatu yang tampak tidak mencerminkan isi sejatinya. Ini juga berlaku pada manusia, bahwa apa yang tampak dari luar tidak selalu merefleksikan isi batin dan spiritualnya. Orang yang cerdas secara spiritual mampu memilih jalan hidup yang mengandung nilai lebih dibandingkan pilihan lain. Bahwa hubungan kecerdasan spiritual dengan intelektual dan emosional. Pembahasan kecerdasan spiritual tidak mengabaikan peran kecerdasan intelektual dan emosional, melainkan melengkapinya. Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual adalah tiga dimensi yang harus seimbang. Kecerdasan spiritual melandasi keduanya dan menuntun pada kehidupan yang utuh. Orang yang hanya bergantung pada IQ dan EQ tanpa SQ bisa menjadi egois, apatis, atau destruktif. Contoh nyata adalah tokoh-tokoh yang sangat pintar namun menghasilkan kehancuran karena kurangnya kecerdasan spiritual dalam mengarahkan ilmu dan emosinya. Tiga definisi kecerdasan spiritual dan aplikasinya dalam kehidupan. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menempatkan tindakan dan hidup dalam konteks yang lebih luas dan bermakna. Kecerdasan spiritual memungkinkan kita memahami mengapa di balik tindakan
bukan sekadar bagaimana. Contoh, memilih hadir di majelis pengajian karena dianggap lebih bermakna daripada sekadar nongkrong di angkringan. Kecerdasan spiritual juga menjawab pertanyaan mendalam, seperti mengapa aku harus sabar, atau apa arti menahan marah. Kesadaran akan keterhubungan ini menuntut kita untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan empati. Semakin tinggi kecerdasan spiritual seseorang, semakin dalam makna yang ia kaitkan dalam kehidupannya, yang pada akhirnya menuntun pada kebijaksanaan dan kedamaian batin. 4 dimensi spiritual: altimetri, personal, dan sosial. Kecerdasan spiritual tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan diri sendiri dan sesama manusia dalam kehidupan sosial. Dimensi altimetri, kesadaran akan realitas tertinggi, yaitu Tuhan. Dimensi personal, kesadaran diri yang bernilai, berkomitmen pada nilai, dan mampu mengelola emosi. Dimensi sosial, hubungan sosial yang didasari oleh persaudaraan, kesetaraan, empati, dan kasih sayang. Orang yang cerdas secara spiritual adalah mereka yang mampu mengelola ketiga dimensi tersebut secara berimbang, sehingga hidupnya harmonis dengan Tuhan, dirinya, dan lingkungannya. Kelima, keterhubungan manusia dengan alam dan sesama. Konsep kecerdasan spiritual juga menekankan bahwa kita semua terhubung secara biologis, kimiawi, dan atomik dengan sesama manusia dan alam semesta. Pikiran dan tindakan kita memiliki efek pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kecerdasan spiritual mengajarkan bahwa tidak ada yang berdiri sendiri, semua saling terkait. Kesadaran keterhubungan ini mendasari pentingnya sikap peduli dan berbagi. Misalnya, tindakan negatif yang dilakukan seseorang tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada orang lain dan alam semesta. Keenam, akar dan prinsip kecerdasan spiritual. Untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, ada beberapa akar dan prinsip penting yang harus dipahami dan diterapkan. Akar kecerdasan spiritual: kesungguhan dan niat untuk merenung, berefleksi, dan mencari makna pencerahan sebagai momen wow yang membawa pemahaman baru. Kesadaran ketuhanan, menyadari dan menghubungkan hidup dengan Tuhan. Pengalaman spiritual yang membentuk kebiasaan dan karakter. Kepedulian sosial yang menumbuhkan kepekaan terhadap sesama. 12 prinsip kecerdasan spiritual: kerendahan hati dan kesadaran diri, spontanitas dalam berbuat baik tanpa harus dipikir panjang, panduan hidup yang jelas dengan visi dan nilai, keutuhan dalam melihat kehidupan secara menyeluruh, kasih sayang sebagai pondasi hubungan antar manusia, kemampuan merayakan keragaman dan perbedaan, tidak tergantung pada sesama, hanya bergantung pada Tuhan, kerendahan hati, lawan dari kesombongan, rasa ingin tahu, dan filosofi bertanya mengapa, kemampuan reframing atau memberi makna baru pada pengalaman hidup, sikap positif terhadap masalah sebagai bagian dari proses belajar, dorongan untuk berkarya dan berkontribusi bagi sesama. 7 buah dan manifestasi kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual akan menunjukkan tanda-tanda berikut dalam kehidupannya: semangat hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani, mampu mengontrol diri dan emosinya, reflektif dan berhati-hati dalam bertindak, siap menerima naik turun kehidupan dengan lapang dada, berjuang dan berkorban dengan tulus,
demi kebaikan, hidup dalam cinta, dan pengabdian kepada sesama. Selain itu, terdapat anugerah spiritual yang bisa diperoleh sebagai hasil pengembangan kecerdasan spiritual seperti gift of understanding, kemampuan memahami makna, gift of knowledge, pengetahuan yang diperoleh secara intuitif atau dari pengalaman, gift of wisdom, kebijaksanaan dalam mengaplikasikan pengetahuan, gift of prophecy, wawasan mendalam lintas waktu, domain of God, keselarasan keinginan pribadi dengan kehendak Tuhan. Kedelapan strategi dan langkah meningkatkan kecerdasan spiritual. Untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, diperlukan langkah-langkah praktis yang berkesinambungan. Penerimaan dan rida terhadap situasi saat ini sebagai langkah awal. Kesadaran kekinian akan kondisi diri dan lingkungan. Niat dan azam kuat untuk memperbaiki diri. Refleksi mendalam tentang hakikat diri dan tujuan hidup. Menaklukkan rintangan internal dan eksternal. Mempertimbangkan berbagai jalan peningkatan diri dan memilih fokus pada satu jalan. Komitmen penuh pada jalan yang dipilih tanpa menghakimi pilihan orang lain. Selain itu, rumus singkat untuk hidup spiritual berkualitas adalah hari, A, tinggi, I, yang terdiri dari heal, in his presence, hidup dengan penuh kesungguhan dan kesadaran, ing with purpose, hidup dengan tujuan dan visi, appreciation atau gratitude, rasa syukur dalam menjalani hidup, risk with passion and compassion, meningkatkan diri dengan sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. 9. Inspirasi tokoh dan kutipan penting. Beberapa tokoh memberikan pandangan yang menguatkan pentingnya kecerdasan spiritual. Martin Luther King Jr. mengingatkan bahwa kecerdasan ilmiah telah melampaui kecerdasan spiritual, sehingga manusia mampu membuat peluru kendali tapi tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Charles Bukowski mengkritik bahwa orang pintar saat ini sering penuh keraguan, sedangkan orang bodoh penuh percaya diri. Ini menunjukkan perlunya keseimbangan spiritual. Agustinus menegaskan bahwa Tuhan memberikan cahaya spiritual dan intelektual yang besar, namun manusia sering tidak siap menerimanya karena fokus pada hal-hal sepele. Roy Bennett mengingatkan untuk lebih banyak tersenyum, bersyukur, mengurangi stres, dan memperbanyak kasih sayang, serta mengurangi kebencian sebagai kunci kecerdasan spiritual.